Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Tiara Pratiwi, NIM 2122297. Di sini, saya akan menjelaskan sebuah video pembelajaran SKI tentang materi perkembangan pendidikan pada masa Daulah Umayyah. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester pada mata pembelajaran SKI. Yuk simak penjelasan materi yang akan saya sampaikan. Nah, sebelum saya menjelaskan materi perkembangan pendidikan pada masa Daulah Umayyah, sebagai seorang calon guru, kita harus menyampaikan langkah pendahuluan terlebih dahulu. Dan dimana di sini masuk ke poin menyapa siswa, mencek kehadiran siswa, apakah siswa kita ada yang tidak hadir atau ada yang sakit atau ada yang apa. Nah, selanjutnya bisa dilakukan dengan doa sebelum proses pembelajaran agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar sampai akhir. Selanjutnya, guru juga harus mampu memberikan kata-kata motivasi kepada siswanya, karena hal ini akan membuat siswa merasa bersemangat dan termotivasi untuk terus belajar mengikuti proses pembelajaran di kelas. Setelah itu, guru juga tidak lupa memberikan apa sih maksud tujuan belajar pada hari ini. Nah, di sini tujuan belajar yang ingin saya sampaikan yaitu setelah belajar, siswa mampu memahami bagaimana sih perkembangan pendidikan pada masa Daulah Umayyah hingga sekarang. Itulah yang harus dicapai oleh peserta didik saya nanti. Nah, sedangkan langkah pembelajaran di sini yang saya gunakan yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan materi, lalu di sesi pertengahan nanti saya akan meminta sesi tanya jawab. Saya akan meminta siswa untuk bertanya apakah paham atau tidak paham tentang materi yang saya ajarkan. Setelah itu, di akhir nanti, kita sebagai seorang guru harus kembali menegaskan atau menyimpulkan ulang materi yang sudah kita jelaskan tadi, agar di sini tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami sebuah materi. Nah, setelah menyampaikan langkah pembelajaran, sebelum masuk ke materi selanjutnya, guru juga harus mampu nih mengaitkan materi minggu kemarin dengan materi yang akan kita ajarkan hari ini, agar siswa itu masih fokus untuk belajar. Apakah dia menyimak materi minggu lalu dengan materi minggu sekarang tidaklah berbeda jauh. Kita menguji kemampuan siswa kita itu sangat penting. Baiklah, di sini kita masuk pada pembahasan kita hari ini, perkembangan pendidikan pada masa Daulah Umayyah, yang dimana pendidikan Islam pada masa ini berkembang dengan sangat cepat, terutama pada pemerintahan Abdul Ar-Rahman Al-Hausa. Hal ini disebabkan oleh sebuah fakta bahwa khalifah dikenal sebagai penguasa yang mencintai ilmu, pengetahuan, yang dimana asal mulanya itu Daulah Bani Umayyah dimulai dengan peristiwa Amul Jamaah pada 25 Rabiul Awal 41 Hijriah atau 661 Masehi. Kekalahan Khalifah Marwan bin Muhammad di Perang Zab pada bulan Jumaidil Ula 130 Hijriah sampai 749 Masehi menandai akhir Daulah Umayyah ini. Nah, berbicara tentang pendidikan, tentulah ada sebuah lembaga pendidikan, yang dimana lembaga ini tempat seseorang menuntut ilmu tersebut. Nah, lembaga pendidikan Islam pada periode dinasti Umayyah ini sudah berkembang apabila dibandingkan dengan masa Khulafaur Rasyidin. Ini ditandai dengan banyaknya kegiatan ilmiah di masjid dan juga berkembangnya lembaga kutab dan juga majelis sastra, yang dimana pada masa ini metode yang digunakan yaitu metode rihlah. Nah,
Kita akan bahas satu persatu lembaga pendidikan pada masa Umayyah ini. Yang pertama, lembaga Kutab. Di sini Kutab juga dikenal sebagai maktab, yang mana berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam yang berfokus pada pengajaran membaca dan menulis. Di sini juga diikuti dengan pengajaran Al-Quran dan juga pengetahuan agama lainnya. Lembaga yang kedua yaitu Al-Bimaristan. Al-Bimaristan adalah sebuah rumah sakit yang dijadikan tempat berobat dan merawat orang serta di sini juga berfungsi sebagai tempat magang bagi calon dokter nantinya. Selanjutnya yaitu Lembaga Majelis Sastra, merupakan balai pertemuan yang disiapkan oleh khalifah yang dihiasi dengan hiasan yang sangat indah. Ini diperuntukkan bagi sastrawan dan juga ulama terkemuka. Yang keempat yaitu Lembaga Halaqah. Maksudnya di sini yaitu sistem pembelajaran yang melibatkan siswa dan guru duduk secara melingkar untuk proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu perpustakaan. Nah, perpustakaan juga menjadi pusat yang sangat penting dalam pendidikan berbasis penelitian. Di sini, selain sebagai tempat penyimpanan buku, perpustakaan digunakan sebagai kegiatan belajar mengajar oleh ulama dan juga muridnya. Yang keenam yaitu istana. Nah, di istana juga diberlangsungkan pendidikan bukan saja mengajarkan ilmu pengetahuan umum, tetapi juga ilmu pengetahuan agama lainnya. Yang ketujuh yaitu lembaga masjid. Nah, pada dinasti Umayyah ini, masjid merupakan tempat pendidikan tingkat menengah dan juga tingkat tinggi setelah lembaga kota. Pelajaran yang diajarkan meliputi Al-Quran, tafsir, hadis, fikih, dan juga ilmu-ilmu umum atau ilmu pengetahuan lainnya. Nah, setelah menjelaskan materi tadi, sebagai seorang guru, kita harus mengadakan sesi tanya jawab. Tetapi, karena saya menjelaskan pembelajaran ini di dalam sebuah video, maka saya tidak mengadakan sesi tanya jawab kepada siswa saya. Untuk itu, langkah selanjutnya, sebagai guru kita harus dapat menyimpulkan atau menegas ulang kembali materi yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, kesimpulan materi hari ini yaitu pendidikan pada masa Daulah Umayyah sangat berkembang begitu pesat dibanding pendidikan masa Khulafaur Rasyidin, yang dimana ini ditandai dengan bertambahnya lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut tidak hanya digunakan di masjid, di madrasah, ataupun di istana, tetapi juga sudah digunakan di perpustakaan, di balai pertemuan, dan bahkan di rumah sakit juga digunakan untuk pendidikan tersebut. Nah, di sini juga ditandai dengan perhatian pemerintah terhadap pendidikan juga sudah meningkat, perbaikan kurikulum bahkan serta penyebaran ilmu ke berbagai wilayah. Ini menjadi fondasi penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, serta dapat melahirkan banyak ilmuwan dan tokoh besar yang berpengaruh hingga saat ini.